sirkuit ekonominya udah jalan. Ya, jadi bahan bangunannya, bangun rumah ya menguntungkan seluruh. Ada Pak Yusuf juga, ini salah satu tokoh gerakan koperasi juga, dan salah satu penulis yang menulis, saya kira bukan hanya menulis tapi meriset 100 koperasi besar, itu saya baca. Jadi saya punya referen yang cukup memadai ketika menjadi Menteri Koperasi, saya pelajari. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sekali lagi saya senang sekali. Ya memang ambisi saya mau datangin semua koperasi. Dan ini udah kedua kalinya nih, Overmars dan Pintu Air saya udah 2 kali. Bahkan mungkin beberapa kali juga tidak apa-apa. Kalau ini koperasi yang bagus, ya, luar biasa. Beberapa waktu lalu saya ke Kalimantan Barat. Di sana saya kira kredit union juga sudah tua dan kapitalnya juga sudah cukup besar. Tapi ada yang merisaukan saya ketika mereka mulai mengalami over likuiditas, sehingga mereka sekarang membatasi anggota simpanan. Ini kan agak lucu, koperasi simpan pinjam tapi membatasi anggota jumlah simpanannya. Kalau di bank nggak mungkin dia membatasi orang nyimpang. Ya. Nah, ini kita harus pikirkan sama-sama, karena kalau menurut Pak Irsyad ada juga di Jawa Timur, ya, koperasi simpan pinjam mulai membatasi anggotanya menyimpan tabungannya. Nah, saya coba pelajari kenapa di bank tidak ada pembatasan, ya. Kok di koperasi simpan pinjam mulai dibatasi karena beban bunganya kan mulai tinggi. Nah, sepintas saya punya kesimpulan. Kenapa? Karena koperasi simpan pinjam tidak mengalami transformasi dalam model bisnis, dalam mengembangkan kewirausahaan. Jadi masih hanya menyalurkan pinjaman dari usaha-usaha mikro. Ya, lebih banyak kan pasti pinjaman untuk biaya konsumsi, kan, biaya konsumsi. Ada sebagian pinjaman itu kan untuk modal kerja, dia punya usaha makanya. Tapi sebagian besar kan pegawai yang dia hanya konsumsi. Nah, ini yang kita harus perhatikan bahaya. Nah, karena itu maka sebenarnya kami dari awal sudah karena ini juga saya kira arahan dari Pak Presiden ke saya supaya semua kementerian memperkuat sektor produksi. Nah, jadi kalau kita kan dulu ada sejarah syarikat dagang Islam. Nah, sekarang saya udah ngomong di Pekalongan nggak bisa lagi syarikat dagang, harus syarikat produksi. Bukan dagang aja, kalau hanya dagang nanti kita nggak punya. Ada dagang buatan Cina semua, kan? Dagang produksi aja. Kita harus sekarang mulai memperkuat sektor produksi. Nah, karena itu di koperasi simpan pinjam ini menurut saya harus mulai berani. Yang gede-gede ini kan dari yang 100 ini kalau investasi di sektor produksi, ya, dan nanti bisa bukan saja membiayai anggotanya yang punya usaha di sektor produksi, tapi koperasinya pun itu sudah bisa mulai masuk ke investasi di sektor produksi. Nah, saya sudah mulai ngobrol sebenarnya dengan Menteri Investasi. Nanti kalau mau mengundang investor dari luar, itu harus bermitra sama UMKM dan koperasi. Ya. Jangan bersaing dengan koperasi dan UMKM yang sudah ada di sini. Nah, dengan bermitra itu maka nanti akan ada transfer pengetahuan, ya, transfer pengembangan model bisnis dan lain-lain. Apalagi kalau misalnya yang investasi dari luar itu adalah koperasi, dan sebenarnya sudah ada seperti Fonterra, koperasi susu yang terbesar di dunia di New Zealand. Itu investasi di Indonesia, tapi mitranya malah korporasi bukan koperasi. Nah, ini kan
Saya kira dari Belanda dan Jerman nanti ini saya lagi mencoba kita proaktif di dalam investasi ini. Nanti mungkin nanti saya akan undang, nanti kita dialog dengan Menteri Investasi dan Menteri Ekonomi bahwa koperasi yang besar-besar kapitalnya ini bisa juga dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur. Ya, bisa juga dilibatkan menjadi mitra investor-investor asing ke Indonesia untuk. Nah, selain itu sebenarnya banyak potensi di daerah yang bisa masuk ke sektor-sektor ini. Nah, saya senang sekali baik Obormas maupun Pintu Air sekarang sudah mulai masuk ke sektor produksi. Pintu Air sudah ada 7 usaha baru di sektor produksi. Tadi saya pembuatan garam, saya cicipi asli garam. Garamnya benar. Kalau manis Pak, itu gula. Garamnya Pak. Selain garam juga ada minyak kelapa. Pembenihan saya kira. Nah, sekarang saya dengar Obormas juga sudah mau masuk ke perumahan dan juga jambu metik. Nah, ini saya kira potensi. Nah, saya kemarin ngobrol terus dengan Pak Jano. Garam itu laut NTT itu. Karena saya pernah di ini oleh orang Jepang. Pak Tete itu ada aneh di NTT itu. Apa yang aneh? Laut tanahnya yang kurus diurus, lautnya yang subur dibiarkan dipunggungi. Pasti ini kan ada mitos soal laut di NTT ya, sehingga orang NTT agak kurang berani berawat lautnya, gitu ya. Nah, jadi, itu mitos itu kita harus ciptakan mitos baru. Nah, saya yang di sebelah saya paling Jukut itu pasti kalau bikin mitos jago, bikin pantun aja bisa. Jago pantun. Salah Pak, saya nggak mau bikin pantun karena nanti kalau nggak lucu, nggak bagus. Nah, itu biar nanti Pak Wahyu aja yang perlu mitos Pak. Nah, selain mitos untuk mengubah tahayul lah. Tapi juga perlu membangun sebenarnya SDM di sektor kelautan, ya, mulai dari budidaya laut, rumput laut sampai budidaya ikan dan lain sebagainya. Nah, itu penting. Misalnya tadi saya mengenai Pintu Air bikin politeknik, ya, politeknik pengolahan ikan dan saya waktu menemani Pak Jokowi menerima kunjungan pemerintah Norway, tercengang-cengang ketika 65% APBN mereka dari budidaya salmon. Bukan teknologi yang canggih, karena sebelumnya kan migas. Mereka hanya riset 3 hal. Riset budidayanya karena salmon sebelumnya tangkapan dari alam. Terus riset tentang pakan, karena setiap umur ikan itu ada jenis pakannya yang berbeda-beda. Dan jangan waktu. Masa kita kalau fokus di studi ini kampus misalnya, studi budidaya tuna misalnya, studi budidaya lobster atau kerapu yang meningkat, yang nilainya lebih mahal daripada salmon. Masa kita nggak bisa menjadi negara kaya? Bisa. Mestinya bisa. Nah, karena itu ini penting. Nah, saya menyambut baik ini spin off dari atau transformasi dari koperasi sipil masuk ke sektor produksi. Ya, itu luar biasa. Dan nanti pun saya udah lihat kebijakan Pak dengan LPDB. LPDB setelah ini anak ngasih biaya untuk sektor produksi. Kalaupun ke koperasi pinjam, pastikan pinjamannya bukan untuk pinjaman ke konsumsi, tapi untuk membiayai usaha-usaha. Nah, supaya kita kuat Pak, bahaya. Kita hanya punya secara nasional punya produksi apa coba? Sawit dan batu bara. Nah, itu kita
Kita harus masuk ke sektor produksi, kita harus olah laut kita harus olah hasil-hasil perkebunan kita. Jangan dijual mentahnya saja. Kita harus olah rempah-rempah kita. Jangan dijual biji-biji seperti zaman kolesterol itu. Kita masa sampai sekarang jual rempah-rempah kita masih zaman VOC. Merica dijual gelondongan, cengkeh masih itu, pala masih seperti itu. Ke depan, sementara saya ke Swiss ke itu, kalau mau beli sambal ada di supermarket di Swiss sambal banyak. Begitu sampai rumah saya lihat buatan Thailand. Sambal banyak kan sambal orang Melayu ya, buat Indonesia bisa, tapi dibuat oleh Thailand. Gitu. Nah mereka bukan lagi jual rempah, tapi jual bumbu. Kalau bumbu rendang, nah udah campuran macam-macam, jadi ada value-nya. Bumbu soto, bumbu lain-lain. Karena itu kalau lihat Thailand dia masuk dulu restoran-restoran yang ya di Paris saja, di Prancis saja ada 20.000 restoran Thailand. Restoran di Indonesia cuma ada 20. Jadi begitu mengenalkan makanan mereka, nah lalu mereka bisnisnya nanti jual bumbu yang sudah diolah. Nah kita perlu strategi seperti di sektor produksi itu yang jadi problem di kita itu sekarang adalah skala usaha. Nah, skala usaha masih kecil-kecil. UMKM kita naikkan di Undang-Undang Cipta Kerja omsetnya 2 miliar, jumlahnya makin nambah, jadi 99,6% itu mikro, yang omsetnya 2 miliar. Kenapa? Karena skala ekonomi. Kita memiliki UMKM terbesar di dunia, ada 64 juta. Tapi berapa persen yang masuk dalam skala wirausaha? Hanya 3,47%. Singapura sudah 8,5%. Negara-negara maju rata-rata kewirausahaan presentasinya 12%. Minimal untuk jadi negara maju 4% wirausaha kita. Nah, apa problemnya? Problem kita itu adalah skala usaha. Skala usahanya kecil-kecilan. UMKM lebih banyak soal kerapat, keripik, kerupuk. Nah, kalau kita masih terus-terusan akik, batik, keripik, nggak akan pernah kita bisa menjadi negara ekonomi yang kuat. Kita harus sudah mulai masuk dengan teknologi. Kita harus mulai masuk dengan fokus ke penguatan kekuatan ekonomi domestik. Nah, ini juga ada perubahan. Ya, perubahan dulu tahun 80-an semua negara berkembang berebut narik investasi dari luar, terutama industri-industri yang di negara maju sudah tidak layak lagi dari segi upah, sudah terlalu mahal, dari segi lingkungan banyak isunya ditarik ke sini. Sekarang ini sunset industry. Terbukti lah yang tahun 80-an zaman Pak Harto ketika pemerintah menerapkan kebijakan orientasi ekspor menggantikan industri substitusi impor. Waktu garmen, elektronik, bahan bakunya impor semua. Akibatnya sekarang apa? Lari. Dulu kita sepatu olahraga 20% dunia itu dari Indonesia. Sepatu olahraga ada sepatu Nike, sepatu Adidas dan lain sebagainya. Sekarang tinggal berapa? Tinggal 2%. Hal yang sama digabung di elektronik. Vietnam sekarang 22%. Dan saya coba pelajari semua produk manufaktur industri kita yang berbahan baku impor kalah bersaing dengan produk China. Semua bukan hanya Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina kalah. Nah, sekarang seperti tadi saya ceritakan Norway, ada teori baru tentang indigo teori, yaitu setiap negara mencari keunggulan domestiknya apa. Jadi bukan lagi pendekatan pembagian kerja internasional baru, tadi memanfaatkan industri-industri dari negara kapitalisme maju, dari industri maju tarik ke sini. Bukan lagi begitu. Nah, makanya seperti Norway, dia bidik salmon.
Kita juga harus berani. Nah, saya sekali lagi di situ sektor kelautan kita kaya betul, dan ini bisa salah satu menjadi keunggulan domestik. Dan usaha besar belum masuk ke situ, baru 4%, karena 96% masih UMKM. Nah, karena itu saya memberikan perhatian di Undang-Undang Cipta Kerja soal kelautan itu supaya koperasi masuk ke situ. Coba Bapak Ibu bisa lihat tanpa saya kan pasal nilai. Kalau dari gelondongan di awal udah dihantar, saya pasal. Coba di undang-undang itu, pelelangan ikan sekarang boleh dikelola oleh koperasi. Nah, sehingga nanti armada laut tangkap ikan itu bisa dikelola oleh koperasi. Nah, selama ini nggak berani koperasi masuk ke saya ajak Kosmin Jasa. Kayak Kosmin Jasa kan udah 9,6 triliun kapitalnya. Pak Andi masuk, saya bilang ke industri penangkapan ikan. Wah, Pak Andi bilang, Pak Dokter, kita suka dicurangin, nggak berani main di situ. Suka dicurangin di pelelangan ikannya. Nah, saya bilang pelelangan ikannya nanti dikelola koperasi. Jadi pelelangan ikan dikelola koperasi, penangkapan ikan yang dikelola koperasi, saya kira ini akan jadi kekuatan ekonomi koperasi. Nah, jadi saya cerita ini, mudah-mudahan nanti ini sekali lagi produk kita di sektor produksi ini adalah skala ekonomi, skala bisnis. Ya, tadi kalau misalnya keripik, kelapa, kerupuk itu berapa banyak sih? Keripik singkong, bahan bakunya berapa? Keripik pisang, nah, karena itu kita harus masuk ke sektor-sektor yang tumbuh. Nah, maka ide koperasi-koperasi besar seperti Pobormas dengan Pintu Air misalnya, kalau mau menguasai jaringan retail modern, itu kalau hanya satu aja nggak cukup, karena untuk membangun distribusi center itu skalanya, saya kenal pemiliknya, saya sering diskusi baik di rumah dia harus levelnya satu kabupaten, bukan hanya 4 atau 5 atau 10 pasar swadaya. Kalau masing-masing bikin DC itu tidak efisien. Nah, kalau gabung misalnya Pobormas dan Pintu Air, DC-nya, distribution center-nya mensuplai toko-toko swadaya milik itu masuk secara ekonomi, masuk secara bisnis, bisa bersaing dengan yang besar. Nah, di situ perlu kolaborasi. Ya. Jadi bukan bergabung jadi satu, tapi di dalam itu beberapa ada irisan bisnis yang bisa kolaborasi. Nah, setelah bisnis kami sudah hitung, kalau misalnya mau masuk di sektor beras, minimum 1 RMU dengan 50 ton itu luasnya harus 1000 hektar. Nah, gimana ini? Nggak mungkin kan? Di Indonesia, apalagi di Jawa, yang kepemilikan lahannya sempit-sempit, membangun 1000 hektar, nggak mungkin. Justru di sini opportunity atau kesempatan bagi koperasi untuk mengkonsolidasi pemilik lahan sempit, petani perorangan menjadi berkoperasi dan tanahnya terkonsolidasi menjadi luas 1000 hektar. Ini peluang di sektor agriculture koperasi untuk masuk. Kalau korporasi sulit, karena itu tidak ada korporat farming di Jawa. Ya, korporat farming itu baru ada di perkebunan sawit, kalau sekolah bukan HG2 itu di luar Jawa yang sangat besar. Tapi kalau korporat farming di agriculture yang terkait dengan tenaga kerja itu cocok di Jawa. Nah, ini kesempatannya. Jadi saya kira seperti itu. Maka ide merger, ya, merger. Sampai saya misalnya koperasi susu di Indonesia nggak akan pernah bisa sebesar Kontera kalau masih skala kecil-kecil. Ya, saya udah kunjungi tuh apa GKSI, saya konsumsi Pulzol, ya kan. Pertama jumlah sapinya paling banyak 20.000 ekor. Ya, Kontera jutaan. Kalau nggak salah 15 juta ekor. Ya kan? Nah, kita masih 20.000. Lalu produktivitasnya kalau di luar 30 liter per ekor per hari, di kita paling tinggi 15 liter. Itu udah paling tinggi. Ya pasti tidak menentukan. Nah, karena itu
di sektor produksi ini penting skala ekonomi. Jadi ide tentang merger, amalgamasi atau kolaborasi di dalam itu sangat penting untuk supaya koperasi kita itu bisa komplit dengan. Saya bukan mau mengubah koperasi yang kekeluargaan yang gotong royong menjadi kompetisi kita. Tapi di luar koperasi ini kan ada juga korporasi yang memang mereka sudah sangat efisien, sehingga kalau mereka tidak bisa, koperasi tidak bisa mengimbangi ini, orang kan masyarakat kita juga, ya akhirnya misalnya sekarang saya lagi ngedeketin cross border e-commerce yang jualan produk Cina di e-commerce kita. Ya konsumen kita nggak ada idealismenya, konsumen belinya yang murah saja, ya kan? Nah, jadi itu penting ya. Alhamdulillah, nah ini Sofi sudah nurut lah, jangan jualan produk itu. Sekarang baru 13 produk. Ini saya kalau udah mau, ya gitu. Saya bilang saya nggak bisnis, saya nggak ini, tapi ini saya harus melindungi UMKM. Nah, jadi sekali lagi bahwa di sektor produksi penting skala ekonomi, karena itu konsolidasinya bagus. Nah, kemarin Pak, saya berkunjung ke kebun cabai tomatnya Pintu Air. Nah, Pintu Air investasi 3 hektar. Tapi kan menurut saya itu belum masuk skala ekonomi. Tapi Pintu Air nanti dengan investasi di 3 hektar nanti bisa mengajak petani-petani pemilik lahan di sekitar itu untuk gabung dengan koperasi. Mungkin nanti bisa jadi 100 hektar, 200 hektar, sehingga nanti produknya harus diolah, jangan jual mentah ya, karena nanti ada yang tidak diserap oleh market nanti jadi waste ya. Tapi ini harus diubah jadi sirup, jadi saus, dan sebagainya, value-nya. Nah, jadi sebenarnya kalau KSP kredit union yang sudah besar sekali pasti nanti akan mengalami over likuiditas kalau mereka tidak mengembangkan bisnis di sektor-sektor investasi. Kalau hanya membiayai yang pinjaman mikro, tidak membiayai yang produksi dalam skala besar, pasti akan ada kesulitan. Ya, di mana beban bunga akan lebih besar daripada pemasukan. Nah, jadi memang ini harus diantisipasi segera. Nah, saya senang karena 2 koperasi besar di Sika ini, baik Ormas maupun Pintu Air sudah mulai melakukan transformasi, dan ini ke sektor produksi, dan ini saya kira kita harus kawal sama-sama karena ini nggak boleh gagal, ya, kita nggak boleh gagal, kita harus kawal. Kami juga memberi perhatian nanti. Saya sekarang di LPDB dan kalau Pak Pomo ini orang modal ventura, ya modal ventura itu harus mendampingi bahkan manajemennya. Ya, kalau orang bank enggak kan, orang bank dilihat dasinya, mobilnya bagus nggak, kira-kira layak tersebut ya. Nah, kalau itu enggak, modal ventura gitu. Nah, jadi kira-kira gitu Pak Andreas, Pak Obung, saya ingin spin off transformasi 2 koperasi besar di Sika ini ke sektor produksi kita kawal sampai harus berhasil. Nah, Sika ini jadi role model yang baik. Saya sudah mulai mempengaruhi ke lingkungan. Nah, Pak Muldalu sudah mulai terus-terusan tanya ke saya, mau sektor apa? Saya mau bikin kebun. Saya kira kebetulan kami kan di kementerian kan bicara terus, jadi tahu mana komoditi yang permintaannya banyak. Kita harus masuk yang ujung, jangan yang kecil-kecil, yang market demand-nya ada. Nah, di NTT market demand yang paling besar saya kira Mete. Jadi sudah ada off-taker yang mau beli. Off-taker Mete. Ya, kalau laut sih mulai dari negara, rumput laut, budidaya, nah itu semua membutuhkan. Apalagi kalau misalnya kayak seperti lobster, kerapu bisa dijual seperti Kanada dalam bentuk hidup ke pasar. Ini kan pasarnya paling besar China, Hong Kong, Taiwan, Jepang, dekat dari sini. Ya, itu bisa model ada di
saya nanti dengan Menteri KKP juga akan mengajak koperasi-koperasi besar ini untuk juga menggarap tambak. Kita udah ada modelnya, model di Muara Gembong saya pernah bikin waktu di istana, tapi kita pakai model Latin Amerika dari sepakat. Jadi koperasi harus masuk ke situ. Ya, nanti di NTT silakan pilih, nanti Menteri KKP dan kami akan datang kira-kira dari segi logistik dan lain sebagainya memadai atau tidak. Nah, kita akan masuk ke situ ya. Nanti saya akan coba lah benar ya, nanti kita bicarakan. Tapi ini sharing ide dulu lah. Silakan didiskusikan juga. Nah, kan nanti yang paling bagus itu kalau ada operatornya. Nah, sekarang yang sudah ada operatornya dan butuh supply banyak itu pisang. Ya, jadi di Hutan Gabus kami waktu di KSP saya dengan GGP mencoba membuat model melibatkan koperasi dan sekarang mulai jalan. Meskipun koperasinya belum sempurna, tapi model bisnisnya jalan. Koperasi pisang itu butuh 15 juta kontainer ekspor setahun. Nah, kita sekarang baru memenuhi 49%. Besar sekali. Pisang, lalu mete, rumput laut. Nah, ada juga produk-produk yang substitusi impor seperti garam. Kita masih impor kan 24 juta ton setahun. Nah, garam lokal baru 600.000 ton produksinya. Nah, NTT bisa jadi salah satu sentra garam karena di sini curah hujannya paling rendah. Ya, panas mataharinya luar biasa. Banyak lagi komoditi yang lain. Ya, nah, saya nggak boleh panjang-panjang. Tadi di pintu air cuma 5 menit dibatasi. Nah, lebih pelit daripada istana 7 menit. Tapi di Obama saya nggak dibatasi, tapi jadi saya takut sendiri. Nah, saya lebih baik berhenti di sini nanti kita mau. Terima kasih.